Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Wontira. Cerita ini ditulis oleh Ina Asmalik. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Wontira. Setelah Pak Tono sadarkan diri dari pingsannya, dia meminta pihak dari klinik bertanggung jawab atas kehilangan bayi laki-lakinya karena kelalaian dalam menjaga anak mereka. Pihak klinik hanya mendapatkan bukti rekaman dari CCTV kalau ada yang masuk ke dalam ruangan khusus bayi saat perawat tengah berbincang dengan Ibu Rasti. Siapa yang berani menculik bayiku? Ada dendam apa dia sama saya? Ya Allah, lirih Pak Tono frustasi sambil merenggut kepalanya. Apa yang akan dia katakan saat istrinya sudah sadarkan diri kalau bayinya telah hilang dicuri? Namun, pihak klinik sudah menghubungi pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Sabar yo Pak, semoga ada jawabannya. Ketemu pencurinya, ucap Pak Karim yang berpura-pura menenangkan Pak Tono, padahal dia adalah dalang dari semuanya. Masa Bu Rasti dan perawat itu tidak melihat kalau ada orang masuk sih Pak? Rekaman CCTV jelas memperlihatkan Ibu Rasti dan perawat itu berdiri tidak jauh dari ruangan itu loh Pak, ucap Pak Tono merasa keheranan. Kalau mereka lihat, tidak mungkin juga mereka membiarkannya Pak, sahut Pak Karim cepat. Setelah Ibu Yanti sadarkan diri, ia memanggil Pak Tono untuk meminta sang suami membawakan bayinya kepadanya. Pak, mana anak kita? Saya mau melihatnya, ucap Ibu Yanti. Pak Tono hanya diam membisu. Ia bingung apa yang harus ia katakan pada istrinya kalau bayinya hilang diculik orang. Pak, cepat ambilkan anak kita, Ibu Yanti menyuruh Pak Tono kembali. Maafkan saya Yanti, anak kita hilang, lirih Pak Tono. Hilang? Bagaimana bisa? Tanya sang istri yang langsung tersentak kaget mendengar kabar kehilangan bayi laki-lakinya. Kelalaian perawat, polisi akan menyelidikinya. Semoga kita dapat jawaban, jawab Pak Tono sambil memegang tangan sang istri. Ibu Yanti langsung menangis histeris karena kehilangan putranya. Kenapa bisa? Itu anakku. Cari anakku sampai ketemu, Pak. Ibu Yanti langsung frustasi dan menangis sambil berteriak. Pak Tono langsung memeluk sang istri, mencoba menenangkannya. Betapa terpukul Ibu Yanti ketika mengetahui bahwa telah kehilangan bayinya, anak lelaki yang dinantikan 10 tahun lamanya, tetapi kini menghilang begitu saja. Sementara itu, Pak Karim terus menemani Pak Tono agar tidak dicurigai oleh Pak Tono dan Ibu Yanti. Namun, Ibu Rasti segera pulang untuk menerima bayi dari pencuri bayaran mereka. Pokoknya, kalau sampai kau ketahuan, jangan pernah buka mulut. Saya akan terus membayarmu, ucap Ibu Rasti memberi peringatan kepada orang suruhannya. Ibu Rasti langsung membawa bayi itu ke dalam rumah. Bayi yang terus menangis sampai Ibu Rasti tak tahu bagaimana cara menenangkannya. Biarpun sudah diberikan susu, bayi itu terus saja menangis. Bulan purnama pun tiba. Kesa sudah merasakan kontraksi yang hebat karena hendak melahirkan. Ibu Darmi sudah menemaninya di dalam kamar. Kesa juga gelisah memikirkan kedua orang tuanya. Apakah sudah mendapatkan bayi tersebut atau belum? Tuan, menunggu saja di luar. Serahkan pada saya untuk mengurus Kesa, ucap Ibu Darmi untuk menyuruh Pangeran Wontira menunggu di luar, supaya saya mudah melakukan aksi penukaran bayi. Nanti saya akan menggunakan raga ganda untuk membawa bayi ini agar Pangeran tidak mencurigai kita, ucap Ibu Darmi, dan Kesa hanya mengangguk saja, mengikuti apa yang akan dilakukan oleh Ibu Darmi. Ingat Kesa,
Jika terjadi sesuatu kemudian hari, jangan pernah kau lari dari masalah ini. Bagaimana jika bayi yang ditukar ternyata memang bangsa kami? Ibu Darmi mencoba mengingatkan Kesa kembali. Apakah ada masalah? Sedangkan bangsawan Tira bisa berlalu lalang di alam nyata. Sahut Kesa memandang enteng soal masalah ini. Kita lihat saja nanti. Tapi saya harap kau bisa menyelesaikannya di kemudian hari, ucap Ibu Darmi kemudian. Tepat jam 12 malam di alam nyata, bulan purnama yang muncul menerangi malam menjadi hilang tergantikan dengan hujan deras dan petir yang menggelegar. Angin juga kencang, sampai gorden rumah berterbangan karena angin masuk lewat ventilasi begitu sangat kencang. Anak dari Pak Tono dan Ibu Yanti terus saja menangis, seperti mempunyai isyarat kalau akan terjadi sesuatu padanya. Bayi itu memiliki kontak batin yang kuat, seperti tahu kalau ia bukan bersama dengan kedua orang tuanya. Coba bukan untuk Kesa. Saya malas sekali mengurus anak bayi yang menangis terus begini, keluh Ibu Rasti sambil terus menggendong bayi Ibu Yanti. Sabar dulu, Bu. Tidak lama lagi mungkin perempuan yang kemarin sudah datang untuk menukar bayi ini, ucap Pak Karim. Tok tok. Pak Karim langsung membuka pintu karena yakin kalau yang datang adalah Ibu Darmi. Namun, benar saja perempuan penghuni alam Mentira itu membawa bayi Kesa. Bagaimana? Kalian sudah mendapatkan bayinya? Tanya Ibu Darmi kemudian. Sudah, bayi laki-laki, jawab Ibu Rasti cepat. Bayi Kesa perempuan, tapi tak masalah. Pangeran belum mengetahui jenis kelaminnya. Kemarikan bayi itu. Karena saya tidak bisa berlama-lama, ucap Ibu Darmi. Ibu Rasti segera menukarkan bayi Ibu Yanti dengan bayi Kesa. Ini cucuku. Ibu Rasti sangat haru melihat bayi mungil yang ia timang. Wajahnya sangat mirip sekali dengan Kesa. Saya permisi, ucap Ibu Darmi kemudian. Ibu Darmi berkelebat dan menghilang saat sampai di depan pagar rumah Pak Karim. Laki-laki itu segera menutup pintu dan melihat Ibu Rasti yang sedang menimang bayi Kesa. Ibu Rasti terlihat bahagia sekali hari ini. Athena, artinya Dewi Laut. Kita beri dia nama Athena, ucap Pak Karim. Ibu Rasti setuju dan langsung menaruhnya di sebuah kasur, memberikannya 1 botol susu. Ibu Rasti terkejut, susu yang dia minum tak sampai 1 menit langsung habis. Pak, habisnya cepat sekali ya, ucap Ibu Rasti. Mungkin dia belum sempat menyusu tadi, Bu. Pak Karim tak menaruh curiga apapun pada cucunya. Di alam Mentira, Ibu Darmi berhasil menukar bayi tersebut tepat pada waktunya saat Pangeran Mentira yang bernama Kendra masuk ke dalam kamar setelah Kesa melahirkan. Bayi apa? Tanya Pangeran Kendra. Laki-laki, Tuan Pangeran, ucap Ibu Darmi. Kesa hanya terdiam memperhatikan Ibu Darmi memberikan bayinya digendong oleh Pangeran Kendra. Bayi ini saya beri nama Aeger, artinya Dewa Laut, dari Atlantis, ucap Pangeran Kendra yang memberikan nama putranya. Kesa bernapas lega. Semoga kelak semua rahasia ini tidak akan terbongkar. Kelar. Suara guntur bergemuruh sampai cahaya kilat terlihat masuk ke dalam rumah. Firda hanya sendirian di kosnya. Ditambah mati lampu semakin membuat suasana menjadi mencekam. Hanya sebuah lilin yang menemani malamnya. Mana laptopnya, baterainya cuma setengah lagi. Mudah-mudahan sempat selesai bikin tugas, sahut Firda sambil mengerjakan tugas kuliahnya. Ting. Pesan di ponsel Firda berbunyi. Tetapi Firda tak langsung membukanya. Ponsel Firda berdering. Ada telepon masuk dari nomor yang tak dikenal. Halo? Firda mengangkat telepon itu. Firda, tolong saya.
Suara rintihan dari seberang sana membuat Firda langsung membulatkan matanya. Kemudian mengecek nomor yang menelponnya. "Halo, ini siapa?" tanya Firda ketakutan. "Ah, sakit Firda. Tolong saya," teriak seseorang dari sambungan telepon, membuat Firda langsung mematikan teleponnya. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya menjadi gemetar ketakutan. Kembali telepon berdering dari nomor yang sama. Firda kemudian justru menjauh. Namun, tiba-tiba layar laptopnya berkedip, menampilkan foto persahabatan yang menjadi wallpaper desktop laptop Firda. "Keisha? Nggak mungkin suara itu," ucap Firda. Suara di sambungan telepon itu suara laki-laki. Banu," ucap Firda lirih, dan seketika layar laptop langsung mati. Tolong aku Firda, tolong." Rintihan yang entah dari mana asalnya membuat Firda menutup telinga dan memejamkan matanya. Firda merangkak keluar untuk menghindari rasa takutnya. Tetapi muncul bayangan hitam berdiri tepat di depan pintu. Tolong, jangan ganggu saya," ucap Firda ketakutan. "Tolong saya," ucap bayangan hitam yang bersuara kemudian menghilang. Firda menghela nafas. Saat bayangan itu menghilang, listrik kembali hidup dan lampu menjadi menyala. Namun, tepat di mana bayangan hitam tadi berdiri, di depan pintu, ada tulisan yang tertulis dari darah. "Tolong." Kenapa Banu minta tolong? Apa benar dia Banu? Bukannya Banu sudah tenang di alam sana? Tanya Firda dengan nafas yang masih tak beraturan. Akhirnya selesai juga tugas. Waktunya tidur, ucap Faiz yang langsung menutup laptopnya dan segera beranjak ke kasur untuk tidur. Sudah pukul 3 dini hari dan Faiz harus bangun pagi-pagi untuk pergi kuliah esok hari. Dengan posisi tubuh terlentang, wajahnya menatap langit-langit kamar sebelum mata terpejam. Namun tiba-tiba Faiz teringat pada kedua sahabatnya yang sudah tiada. Terpaan angin masuk begitu semilir, melewati ventilasi kamar hingga Faiz kemudian menarik selimut dan tidur memeluk bantal guling yang ada di sampingnya. Baru saja matanya terpejam, ia seperti bermimpi berada di sebuah tempat yang sangat menyeramkan, tepatnya seperti neraka. "Bebaskan saya dari sini, Is. Bantu saya, beritahu Keisha," teriak sosok pemuda yang usianya sebaya dengan Faiz. Faiz tertegun mendengarkan suara siapa yang berteriak memanggil namanya dan Keisha. "Ah, Faiz, tolong saya, beritahu Keisha, bunuhlah saya. Saya tak kuat menjadi tumbal di alam ini," teriak pemuda itu lagi. Suaranya samar terdengar. Yang dikenal Faiz adalah suara sahabatnya, Banu. Banu, di mana kau, Nu?" Faiz mencari di mana suara itu berasal, karena dari tadi hanya ada suara yang terdengar tanpa ada Banu yang ia lihat. Begitu terkejut Faiz saat melihat Banu terjatuh di hadapannya. Dengan tak berdaya dan bersimbah darah, lehernya dirantai, tangan serta kakinya diborgol. "Astaga, Nu, kau kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Faiz dan mencoba memberanikan diri mendekati sahabatnya itu. Serak. Banu langsung terseret jauh, entah siapa yang menariknya. Faiz terbelalak melihat sosok makhluk bertubuh kekar yang tak jelas menyerupai hewan apa yang menyeret Banu.
makhluk itu menikam tubuh Banu dengan senjata, serta memukul, seperti hal menyiksa hingga Banu berteriak. Tak sanggup rasa sakitnya, tubuh Faiz mendadak lemas, lututnya bergetar, dan ia terjatuh. Kejadian apa yang baru saja ia saksikan begitu sangat nyata. "Is, beritahu Kesya," teriak Banu. Banu hanya terus meminta tolong untuk memberitahu agar Kesya membunuhnya, hal yang tak masuk dalam benak Faiz. "Ah, Faiz, bantu saya," teriak Banu kembali hingga Faiz membuka matanya. Faiz terbangun dari tidurnya dengan tubuh bermandikan keringat. Jantungnya terasa ingin lepas karena mimpinya seperti nyata. Faiz berpikir, apa arti dari dalam mimpinya? Banu hanya memintanya untuk memberitahu Kesya agar membunuhnya karena dia tak ingin berada di alam itu. Apa selama ini Banu meninggal hanya jasadnya saja? Apa selama ini Banu meninggal hanya jasadnya saja yang dikubur, tapi jiwanya belum mati dan kini berada di alam lain? Makanya dia meminta Kesya supaya membunuhnya. Berarti Banu berada di Wentira. Kenapa dia dihukum? Faiz mendapatkan banyak tanda tanya besar. Hush. Jendela kamar Faiz terbuka karena angin bertiup kencang. Sementara kemudian, ketika Faiz hendak menutup jendela, ia melihat sosok yang berdiri di dekat pohon halaman rumah. Seperti Banu, namun banyak luka dan darah di tubuhnya. Kepalanya hancur dan matanya hilang satu. Faiz segera menutup jendela dengan detak jantung yang tak beraturan karena melihat Banu begitu menyeramkan. Gimana caranya saya bisa memberitahu Kesya, sedangkan Kesya sudah tak ada di alam nyata? Faiz menjadi kebingungan sendiri. Di tempat lain, Athena tumbuh begitu cepat. Baru 1 malam, badannya sudah terlihat besar, seperti bayi usia 2 bulan. Ibu Rasti dan Pak Karim mengatakan kepada warga jika mereka mengasuh anak kerabat mereka, dan usia bayinya sudah 2 bulan. Padahal baru semalam, Kesya melahirkan Athena. Athena sangat kuat minum susu. Susu yang seharusnya diminum bayi normal bisa habis 1 minggu. Ia bisa menghabiskan susu dalam jangka waktu 2 hari saja. Mungkin karena Athena ini ada campuran dari bangsa jin ya Bu. Makanya terlihat beda sedikit, ucap Pak Karim. Mungkin juga Pak. Semoga saja bayi ini adalah bayi manusia, bukan bayi bangsa jin di sana, sahut Ibu Rasti sambil menimang cucunya. Di alam lain, Pangeran Kendra terus memperhatikan perkembangan putranya. Sepertinya memang agar ini adalah bayi manusia. Dia bayi manusia, Kesya, sepertimu. Kita harus mengadakan ritual untuk merubah bayi ini menjadi bangsa kita nanti, saat usianya sudah menginjak 2 bulan, ucap Pangeran Kendra. Kalau bayi yang terlahir dari bangsa ini memangnya terlihat berbeda? Tanya Kesya. Jelas, dia tumbuh begitu sangat cepat. Dalam hitungan hari, ia bisa berubah menjadi besar. Kita juga masih banyak memberikannya pelatihan, karena biasanya mereka seperti binatang buas, jawab Pangeran Kendra yang membuat Kesya menjadi sangat cemas. Bagaimana jika putrinya yang ia tukar ternyata dari bangsa alam jin? Ibu dan ayahnya pasti akan kewalahan menghadapi putrinya, karena mereka tak tahu kalau bayi itu adalah bayi dari bangsa Wentira. Kamu kenapa? Tanya Pangeran Kendra melihat Kesya tampak gelisah. Tidak, saya hanya merasa takut bila bayi itu dari bangsa Wentira dan harus banyak pelatihan. Saya mungkin tak bisa mengendalikannya, jawab Kesya kemudian. Layaknya vampir, dia selalu ingin memangsa hewan atau menghisap darah manusia, tapi harus dikendalikan agar ia dapat berubah seperti manusia biasa pada umumnya, jelas Pangeran Kendra. Kesya menjadi sangat ketakutan. Ia harus segera mencari Ibu Darmi
untuk memperhatikan perkembangan putrinya di alam nyata. Kesha takut jika putrinya ternyata adalah sosok bangsawan Tira. Sudah aku katakan, tindakanmu itu berbahaya. Kalau nyatanya putrimu dari bangsa kami dan kita menukarnya kembali, tak akan mungkin. Jelas kelamin mereka tak sama. Dan pasti Pangeran Kendra sudah menandai kalau Aegir itu adalah putranya, meskipun masih darah manusia. Jelas Ibu Darmi. Ibu Darmi, cobalah berkunjung ke tempat ibu dan ayahku. Ya Bu, lihat perubahan putriku. Apakah seperti anak manusia, atau memang ternyata dia dari bangsawan Tira? Kesha memohon pada Ibu Darmi. Saya akan melihat kondisinya nanti malam, sahut Ibu Darmi yang juga ikut khawatir. Di kampus, Firda langsung mencari Faiz untuk menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Faiz juga bercerita kalau Banu datang dalam mimpinya. Jadi semua itu kesimpulannya. Banu minta Kesha untuk membunuhnya supaya dia meninggal di alam gaib, kan? Jadi selama ini dia belum meninggal. Hanya jasadnya saja yang mati di sini. Firda mencoba menegaskan isyarat mimpi Faiz semalam. Tapi kita memberitahu Kesha dengan cara apa? Tanya Faiz. Kau ingat tak, Ibu Rasti pernah menghilang. Saya rasa dia pergi ke Pentira dan bisa kembali. Berarti Ibu Rasti tahu mantranya untuk bisa masuk ke alam itu, ucap Firda kemudian. Hah? Saya tidak mau kalau harus masuk ke sana. Dan bagaimana jika kita terjebak lagi? Faiz menolak usulan Firda untuk kembali ke alam Pentira. Ya, kau pilih mana? Digentayangi sama Banu setiap hari, atau kau masuk ke alam Pentira untuk menemui Kesha? Firda memberikan pilihan. Saya tidak mau keduanya. Keduanya bikin pening kepalaku, jawab Faiz. Ingatlah temanmu, ucap Firda. Bantu Banu supaya dia bisa tenang di alam sana. Jangan biarkan dia tersiksa di alam gaib, Kasihan Banu. Firda memohon pada Faiz. Faiz menghembuskan nafas kasar. Dan dengan terpaksa, mereka harus memilih kembali ke alam gaib untuk menyelamatkan sahabatnya. Oh, pulang dari kampus kita minta mantra sama ibunya Kesha, ucap Faiz dengan sangat terpaksa. Faiz dan Firda benar datang ke rumah Kesha sepulang dari kampus untuk meminta mantra agar dapat tembus alam Pentira. Kalian mau apa mantra itu? Tanya Ibu Rasti. Ini ada kaitannya dengan teman kami Banu, Tante, jawab Firda. Maksud kamu Banu? Bukannya dia sudah meninggal? Tanya Ibu Rasti pada Faiz dan Firda. Sudah, tapi panjang ceritanya, Tante. Pokoknya saya dan Faiz butuh mantra itu, bukan untuk macam-macam, sahut Firda. Terdengar suara tangisan bayi di dalam kamar, membuat Faiz dan Firda menjadi bertanya-tanya. Sejak kapan ada bayi di rumah Kesha? Ibu Rasti segera mengambil Athena di dalam kamar dan menggendongnya keluar. Bayi ini anaknya Kesha, tapi tolong kalian jangan sampai bicara soal cerita ini di luar, pesan Ibu Rasti. Kesha sudah punya anak? Tanya Faiz gelagapan. Iya, jawab Ibu Rasti. Puss. Angin tiba-tiba saja berhembus kencang. Athena menjadi terus menangis. Ternyata adanya angin kencang menandakan kalau ada Ibu Darmi datang ke rumah Ibu Rasti. Faiz dan Firda terkejut saat mereka melihat ada Ibu Darmi yang tiba-tiba muncul di palang pintu ruang tengah rumah Ibu Rasti. Firda langsung duduk mendekati Faiz, begitu rapat karena mendadak menjadi ketakutan melihat Ibu Darmi terlihat seperti manusia, namun tak memiliki garis atas bibir dan kulitnya sedikit bersisik seperti ular. Saat bicara saja seperti ia memiliki lidah seperti ular.
"Bagaimana keadaan Athena?" ucap Ibu Darmi. Tetapi sebelum Ibu Rasti menjawab, ia melirik tajam ke arah Firda dan Faiz. "Siapa mereka?" Ibu Darmi menunjuk Faiz dan Firda. "Mereka sahabat Kesa yang ikut terjebak di Wentira kemarin, dan mereka berencana untuk pergi lagi karena ingin menyelamatkan sahabatnya Banu," jawab Ibu Rasti. Ibu Darmi mengernyitkan keningnya. "Banu masih terjebak di alam kami?" tanya Ibu Darmi. "Kemari, berikan salah satu tangan dari kalian. Saya akan melihat jelas dari telapak tangan kalian." Firda menepuk pundak Faiz dan menyuruh maju ke depan mereka. Firda begitu ketakutan. Tak lama, Faiz memberanikan diri untuk mendekati Ibu Darmi dan mengulurkan tangannya. Begitu tangan Faiz dipegang oleh Ibu Darmi, ia langsung merinding di sekujur tubuhnya. Telapak tangannya menyala, memperlihatkan di mana Banu berada. Faiz terbelalak saat ia melihat sahabatnya sedang disiksa di alam lain yang tampak seperti di alam neraka. Sesudah itu, setelah Ibu Darmi menyelesaikan penerawangannya, ia menghembuskan nafas kasarnya. Pandangan Faiz tak berhenti menatap wajah perempuan dari bangsa Wentira. Faiz segera ingin bertanya apa yang terjadi pada Banu. "Jadi, kau mau apa? Kau ingin masuk ke dalam neraka itu juga?" tanya Ibu Darmi kemudian. Faiz menggelengkan kepalanya. "Tidak. Banu hanya meminta supaya Kesa membunuhnya di sana agar ia tenang," jawab Faiz gugup. "Sebaiknya kalian jangan ikut campur urusan kami," pesan Ibu Darmi. Faiz menoleh ke arah di mana Firda menunjukkan raut wajah penuh tanya. Dengan apa yang Faiz lihat, Faiz segera mundur menghampiri Firda. Ketika Ibu Darmi melihat Athena. "Athena sudah sebesar ini?" tanya Ibu Darmi kemudian. "Iya, seperti usia bayi 3 bulan sekarang. Padahal baru kemarin dilahirkan. Kalau bayi ini cepat besar, apakah warga tak ada yang mencurigainya? Ini bayi manusia kan?" tanya Ibu Rasti dengan beruntun, karena ia khawatir bila akan terjadi sesuatu pada Athena di kemudian hari. Ibu Darmi berpikir matang, sebab Athena rupanya adalah bayi bangsa jin di Wentira. Sudah mulai terlihat dari raut wajahnya yang tak memiliki garis di atas bibir dan matanya yang lama tak berkedip. "Saya akan terus memantau perkembangan bayi ini. Siapa namanya?" tanya Ibu Darmi. "Athena," jawab Ibu Rasti. Ibu Darmi menghela nafasnya. Sekali lagi, berat rasanya ia ingin memberitahu pada Ibu Rasti kalau nyatanya bayi yang bersamanya bukanlah bayi manusia. Bayi itu, bayi dari bangsa kami. Kesa sudah ketakutan dan khawatir bila bayi itu manusia dan harus dibunuh oleh bangsa kami agar dapat menjelma menjadi bangsa jin penghuni Wentira. Tapi sepertinya bayi ini memang dari bangsa kami, jelas Ibu Darmi kemudian. Firda dan Faiz ikut terbelalak mendengar pernyataan Ibu Darmi. Dan agar bayi yang ditukar sudah ditandai oleh Pangeran Kendra sebagai putranya, dan bila sudah menginjak usia 2 bulan, baru akan melakukan ritual perubahan dari manusia menjadi bangsa jin, sambung Ibu Darmi menjelaskan. Faiz dan Firda bertanya-tanya dalam benak mereka masing-masing. Bayi siapa yang Ibu Rasti tukar? Karena mereka mengetahui berita kalau bayi Ibu Yanti hilang, dan bayi itu adalah bayi laki-laki. "Jadi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan kalau saya merawat bayi jin ini?" tanya Ibu Rasti khawatir dan kebingungan, juga merasa menyesal sudah menukar putra Ibu Yanti dengan anaknya Kesa. "Saya akan terus memantau anak ini," jawab Ibu Darmi. "Saya tak bisa lama. Saya akan kesini lagi esok hari." Ibu Darmi kemudian lenyap menghilang, meninggalkan kabut asap yang berbau dupa. Ibu Rasti melihat ke arah Faiz dan Firda. "Kalian jangan sampai buka mulut. Awas kalian."
ucap Ibu Rasti mengancam Faiz dan Firda. Baik Tante, tapi tolong berikan mantra itu, pinta Firda. Ibu Rasti langsung mengambil secari kertas bertulisan mantra yang dapat membawa mereka masuk ke alam mentira. Ikuti ritualnya dan baca mantra itu di sebuah tugu atau balai yang ada di dekat jembatan kuning, ucap Ibu Rasti memberikan petunjuk pada Firda dan Faiz. Baik Tante, sahut Firda kemudian. Awas, jangan kalian salahkan saya, ucap Ibu Rasti. Tidak, ini memang kemauan kami. Terima kasih banyak Tante, sahut Firda, dan segera pamit menarik tangan Faiz yang hanya terdiam dari tadi. Dah, tunggu saya dulu. Faiz menghempaskan tangan Firda yang dari tadi menarik tangannya. Apalagi Is, ini kita sudah dapat mantranya. Tunggu apa lagi? Kita pergi ke kebun kopi sekarang, ucap Firda mengingatkan. Banu di dalam neraka Wentira. Ibu tadi yang dari bangsa Hana meminta kita jangan ikut campur urusan mereka. Saya tak mau ambil resiko. Faiz menolak ajakan Firda. Tapi Banu Is, kasihan dia. Firda langsung meneteskan air matanya. Ia begitu sangat peduli dengan Banu, sebab Banu adalah orang yang pernah Firda cintai. Kalau kita ke sana, belum tentu kita bisa bertemu Kesha. Terus kalau kita tersesat di sana lagi, bagaimana? Bukan menyelamatkan Banu, tapi nyawa kita juga terancam dah, desis Faiz. Firda hanya menangis. Dia tak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan Banu dan membuat Banu tenang dan tidak tersiksa lagi. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk pergi ke kebun kopi. Faiz berhasil membuat Firda tidak gegabah untuk pergi ke sana. Faiz akan mencari jalan keluarnya, memanggil ustadz atau sesepuh lainnya yang memahami tentang alam gaib. Malam hari, Firda hanya melamun menatap layar laptopnya yang ada foto persahabatan mereka. Firda, Faiz, Kesha, dan Banu. Tak terasa air mata sudah membanjiri pipinya tanpa ia hapus, dan Firda biarkan saja mengalir sampai membasahi buku catatannya. Wush, Firda. Terdengar suara seseorang, terdengar bersama dengan hembusan angin. Firda masih tertegun dalam lamunan menatapi layar laptopnya. Seketika lampu padam dan kamarnya menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya dari layar laptopnya yang masih menyala memperlihatkan wajah Firda yang basah karena air matanya. Firda. Suara terdengar lagi, dan kali ini Firda menoleh dan baru menyadari kalau ia dalam kegelapan. Firda langsung mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Melihat jam sudah pukul 23.58 WITA. Firda, tolong saya, teriak suara seseorang laki-laki meminta tolong. Suara itu adalah suara Banu. No, Banu, maafkan saya tidak bisa pergi menyelamatkanmu. Datanglah dan temuilah Kesha di sana, Nu, rengek Firda sambil ketakutan dan mencari di mana suara Banu berasal. Di mana bukti cintamu padaku, dah? Tolong saya kesakitan, teriak Banu yang membuat mata Firda membola. Saya harus apa, Nu? Tanya Firda ketakutan. Beritahu Kesha, selesaikan hukuman ini. Saya mau mati dengan tenang. Tidak mau di alam ini, Firda. Suara Banu terdengar seperti orang yang sedang disiksa habis-habisan. Baik, besok saya akan ke kebun kopi tanpa Faiz. Saya janji, saya akan ke sana. Banu,
Tunggu saya, ucap Firda dengan gemetar dan ketakutan sambil terisak tangis. Saat Firda bilang akan pergi ke kebun kopi, lampu kembali hidup. Suara Banu tak lagi terdengar. Firda langsung melihat ke arah jam dinding. Pukul 004. Sudah tengah malam. Firda langsung mematikan desktop laptopnya dan segera pergi ke kasur untuk tidur. Dia harus menepati janjinya untuk menolong Banu. Maafkan saya, Is. Saya tidak tega dengan Banu. Dan kali ini, saya tidak mendengarkanmu, gumam Firda dan langsung memejamkan matanya.